Halo, selamat siang Bu Marfunga. Selamat siang Bu Daryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Bagaimana Ibu? Ibu juga sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, ini untuk pertemuan kali ini, kira-kira sudah tahu tujuan apa yang akan kita bicarakan? Eh, inilah Bu, mau cerita-cerita ini saya mau curhat-curhat. Ya, anu, kira-kira keluhan apa yang Ibu Marfunga rasakan atau unek-unek apa yang ingin disampaikan? Silakan boleh disampaikan. Gini Bu, saya tuh kayak ada hal-hal yang ingin dibicarakan sama Ibu, tapi agak malu ya. Gimana nih? Ya, jangan malu lah kita sharing-sharing bareng ya. Kita nanti cari solusi yang paling baik. Ayo, enggak apa-apa diungkapkan aja. Keluhannya apa gitu. Baik Bu, sebelumnya gini, saya mau cerita tentang inilah biasa keadaan di kelas saat pembelajaran saya. Saya kan ngajar di kelas 5 nih Bu. Ya, Terus sudah sampai di kelas 5 kan berarti sudah fase C ya, tapi ternyata masih ada yang kesulitan dalam membaca gitu Bu. Tadinya saya nggak ngeh ya. Terus ketika saya lagi apa namanya tuh uh, pembelajaran, terus hasil belajarnya kok selalu rendah gitu. Terus saya cari tahu ternyata ketika saya baca suruh membaca ya gitu, membaca secara bergantian saat mata pelajaran IPA, kok ternyata membacanya tuh masih mengeja gitu. Padahal sudah di kelas 5 Bu. Oh mungkin itu salah satu yang mempengaruhi kalau hasil belajarnya itu rendah gitu. Jadi gitu Bu, ada yang beberapa lah, ada 5 orang lah kira-kira yang masih kesulitan dalam membaca. oh ya, di sini intinya di kelas ibu itu ada 5 anak ya yang masih kurang bisa membaca lah ya. Nah, menurut ibu Mm-mm. ini bagaimana? Menurut saya ya ini ya masalah ya, sebenarnya masalah buat saya juga masalah mungkin untuk siswa saya gitu. Bagaimana saya harus apa namanya mengajarkan misalnya materi kepada anak-anak, padahal kan anak-anaknya sebagian besar sudah membaca terus sudah bisa gitu, sudah lancar, tapi ternyata ada 5 anak ini yang akhirnya bisa apa ya, harus lancar dulu dalam membaca. Soalnya kan apa ya, membaca itu sangat penting sih menurut saya, karena kalau belum bisa membaca kan belum memahami soal juga masih belum bisa gitu loh Bu. Nah, kalau menurut Bu Marfunga itu intinya anak harus bisa membaca dulu. Nah, Ya, kira-kira apa yang akan dilakukan Ibu Marfunga untuk merealisasikan keinginan Bu Marfunga tadi, yaitu anak-anak biar bisa membaca itu, realisasi apa yang ingin Bu Marfunga lakukan? yang ingin saya lakukan, apa yang sudah pernah saya lakukan Bu? Ya, yang sudah pernah boleh, yang nantinya kedepannya ingin dilakukan apa juga boleh, silakan. Kalau selama ini yang sudah pernah saya lakukan itu ketika saya sudah menemui, dan karena baru berapa ya, mungkin 1 bulan sudah mengajar, baru saya ternyata menyadari bahwa anak tersebut itu belum bisa membaca dengan lancar gitu. Mungkin untuk kata-kata misalnya pada, saya, dan itu masih, tapi mungkin yang seperti nyambung-nyambung yang ada nyanya, ada angnya gitu-gitu yang masih agak terbata-bata gitu. Kalau untuk yang suku anu katanya hanya hurufnya hanya 2, 5 gitu sudah lancar. Nah, sama ini sih yang sudah pernah saya lakukan itu ya, yang pertama itu pertama saya suruh baca dulu ya Bu.
Terus Heeh. saya lakukan tes gitu secara individu dari 5 orang itu. Ternyata ya memang itu ada yang bisa, ada yang sudah bisa tapi belum lancar, ada yang bisa kadang-kadang juga melompat-melompat. Terus akhirnya saya melakukan ya membaca membaca tapi dengan bukan buku pelajaran. Saya suruh dia memilih di perpustakaan, memilih bacaan yang dia senangi, yang banyak gambarnya, gitu-gitu. Saya mulai dari situ. Setiap apa ya, kadang pulang sekolah saya melakukan tes baca itu satu-satu kayak gitu. Nah, Kalau dari yang sudah Ibu Marfunga lakukan, itu tingkat keberhasilannya bagaimana? ya masih karena mungkin saya melakukannya juga belum konsisten ya Bu. Jadi ya hanya kalau saya mungkin lagi ada waktu gitu, ada waktu yang panjang, terus saya lagi memang itu ya saya itu untuk beberapa sih mulai ada peningkatan gitu. Selain itu juga itu saya kasih PR biasanya. Saya bawakan bukunya pulang, terus nanti di rumah kamu membaca juga sama ibumu apa kakakmu yang di rumah gitu. Nanti kalau sudah membaca tolong di misalnya di bagian mana yang sudah dibaca sudah ditandatangani sama ibumu apa mbakmu gitu. Nah, dari yang tadi Ibu Marfunga ungkapkan bahwa anak juga dikasih PR ya. Nah, ini Mm-mm. dengan yang tadi disuruh membaca di perpustakaan, terus digabung dengan yang dikasih PR, itu apakah yang sudah Bu Marfunga ini lakukan sudah berhasil atau belum? Eh, masih sedikit sih keterberhasilannya masih sedikit menurut saya skalanya masih sedikit. Nah, karena ini yang teknik ini masih kurang, kira-kira yang ingin Ibu Marfungah lakukannya ke depan agar anak lebih bisa memahami kata-kata atau merangkai kata yang lebih kompleks, itu kira-kira apa yang Ibu Marfungah akan lakukan? Yang akan saya lakukan ya mungkin akan meneruskan yang tadi ya Bu ya, tapi dengan cara yang lebih konsisten karena kan kemarin juga saya nggak konsisten gitu, nggak terjadwal ya semau dan sesuka saya saja ya gitu. Kalau sudah memang ada waktu ya saya lakukan, kalau enggak ya enggak, mungkin akan saya lakukan lebih konsisten lagi. Tapi selain itu juga mungkin saya harus memunculkan minat anak dulu ya, minat anak yang dari dalam hatinya gitu loh, dari intrinsiknya gitu, supaya anak tersebut nggak harus saya suruh baca, dianya sudah membaca dulu gitu. Nah, dari unsur intrinsik siswa yang ingin dimunculkan itu kira-kira tindakan apa yang akan Ibu Marfungah lakukan? Kan harus ada tindakan untuk memunculkan motivasi intrinsik itu. Nah, kira-kira Ibu Marfungah mau ngapain? Apa yang ingin Ibu lakukan di kelas Ibu? Eh, kayaknya kalau intrinsik itu kan dari dalam hati, kesenangan ya Iya, Bu ya. ya. Berarti senang, berarti anak juga harus senang dulu dong. Iya, Ya itu betul. tadi, berarti apa ya namanya, saya mungkin akan mengajak anak untuk membaca tapi dengan ya bebas lah, kamu pengen bacanya apa ya gitu, misalnya ya mau bacanya koran ya silakan, majalah ya silakan gitu, yang penting anak senang dulu, saya pengen baca ini Bu gitu, nanti baru saya apa namanya dampingi untuk membaca seperti itu. Oke, baiklah ya. Ini berarti di sini Ibu Marfunga intinya nantinya akan menerapkan bahwa anak-anak disuruh bebas memilih begitu ya Bu ya, memilih bacaan yang mereka suka seperti itu ya, untuk Mm-mm. menimbulkan ketertarikan atau motivasi intrinsik ya. Nah, kira-kira ke depannya Bu Marfunga kan ingin menerapkan agar konsisten. Nah, kira-kira biar ini terlihat konsisten seperti itu, Bu Marfunga itu harus membuat apa seperti itu? Harus membuat ya mungkin itu jadwal ya Bu ya, jadwal yang ter apa ya, yang terjadwal lah istilahnya. Saya membuat jadwal misalnya 1 minggu 2 kali ya wajib 1 minggu 2 kali anak-anak, berarti saya bertanggung jawab untuk apa namanya mendampingi anak
membaca seperti itu karena saya sudah bikin jadwal seperti itu. Atau mungkin saya juga kayaknya tadi baru kepikiran ini bikin kartu gitu, bikin kartu supaya anak-anak maju membaca kalau sudah saya tanda tangani gitu. Ya, ini sudah komitmen yang sangat bagus ya Bu, akan konsisten dalam menangani murid ya. Terus di situ Bu Marfunga juga sudah berencana untuk membuat jadwal ya. Nah, itu sudah sangat bagus. Terus di situ dilanjutkan lagi akan membuat kartu. Di sini yang Ibu Marfunga maksudkan itu kartu yang bagaimana ya? Ya, kartu yang misalnya kartu yang ada jadwalnya terutama, terus misalnya ada judul bacaannya, terusan misalnya kalau dia sudah selesai membaca, saya kasih tanda tangan atau kasih gambar bintang seperti itu. Oh iya, itu juga sudah bagus ya ke rencana kedepannya untuk rencana aksi yang akan Ibu lakukan itu sudah terpapar dengan bagus, sudah ada jadwal, sudah ada kartu. Terus apakah ada yang lain yang kira-kira mau Ibu Marfunga tambahkan di sini untuk rencana kedepannya? Eh, ya paling itu sih Bu, kayaknya buat kartu, terus saya juga harus buat jadwal yang memungkinkan yang kiranya saya punya waktu luang, anak-anak juga oke gitu. Ya, dari yang tadi Ibu sampaikan, ya, di sini kita akan Ibu Marfunga ingin menangani anak-anak yang kurang membaca dalam hal merangkai kata ya, kurang sempurna ya. Nah, di situ alangkah baiknya ya sudah ada kartu. Nah, itu kalau menurut Bu Marfunga, apakah masih ada kartu yang kira-kira bisa untuk melancarkan mereka membaca seperti itu? Oh iya iya. Ya mungkin bukan hanya tanda tangan ya. Mungkin nanti saya bisa membuat kartu bacaan gitu ya. Nah, Misalnya itu lebih eh, bagus. Nah, misalnya di kartu itu depannya gambarnya gajah, belakangnya misalnya ceritanya tentang gajah gitu. Iya sih, iya juga sih Bu. Iya ya. Saya jadi kepikiran untuk membuat kartu seperti itu. Jadi anak nanti seperti bermain kartu gitu. Anak-anak suruh milih, nanti habis itu anak-anak membaca. Ya, nanti saya juga itu insya Allah nanti saya segera terapkan. nah setelah Bu Marfuah memiliki rencana kedepannya yang ingin dilakukan, ya, terus di situ sudah ada jadwal yang konsisten. Nah, kira-kira nanti pelaksanaan kedepannya ke murid itu seperti apa? Ya, terlaksananya tadi setelah membuat jadwal, misalnya 2 minggu sekali, saya akan menjadwalkan, tapi di luar jam pelajaran ya, misalnya saat pulang sekolah, sudah pulang sekolah, seperti itu. Saya lakukan, nanti anak-anak yang masih dalam keterbatasan membaca itu tidak pulang dulu lah, istilahnya membaca dulu bersama saya, seperti itu. Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan bersama. Nah, setelah sudah membuat jadwal ini, untuk melanjutkan komitmen Ibu Marfunga, kira-kira apakah Ibu Marfunga membutuhkan bantuan orang lain seperti itu? Kalau untuk penerapannya mungkin membutuhkan bantuannya nanti saya akan coba sharing lagi sama teman-teman sejawat dari ide-ide saya ini nanti saya akan jabarkan ke teman-teman gitu misalnya teman-teman kok setuju atau ada yang ditambahkan atau ada yang perlu diperbaiki yaitu nanti saya tampung terus saya lakukan dengan ya sebaik-baiknya dari saran teman juga. Ya, di sini nanti berarti Ibu Marfunga ingin apa namanya ya, meminta bantuan temennya. Lah kira-kira apakah itu temennya di sekolah Ibu atau di luar sekolah Ibu atau nanti bagaimana Ibu akan mengkomunikasikan ini? Ya yang paling dekat dulu paling ya teman-teman satu sekolahan teman Hadirkan sejawat. sejawat ya Bu ya. Waktunya Bu.
Oke, terima kasih Ibu Marfunga. Nah, di sini setelah Ibu Marfunga mendapat bantuan dari teman Ibu. Nah, lalu di sini yang Ibu lakukan untuk keterlaksanaan yang sudah Ibu rencanakan itu seperti apa? Nanti keterlaksanaannya ya pokoknya saya akan melakukan itu sesegera mungkin supaya anak tersebut bisa mendapatkan atau lebih lancar lagi dalam membaca. Terus saya akan pokoknya rencana yang tadi saya sudah susun, terus sudah saya apa namanya sharing dengan teman dan sudah diperbaiki, nanti akan saya segera langsung terapkan kepada anak-anak. Ya, terima kasih Ibu Marfunga. Di sini setelah semuanya jadi, nah nanti biar saya tahu bahwa ini sudah berhasil apa belum, itu kedepannya yang ingin Ibu lakukan bagaimana? Ya, nanti saya akan membuat jurnal apa ya, jurnal ketercapaian siswa gitu. Oh iya, ya terima kasih. Ya nanti setelah itu Ibu Marfunga jurnalnya biar saya tahu berarti bagaimana Ibu. Ya, nanti saya akan sampaikan ke Ibu dan sharing ke teman-teman juga. Ternyata ini ada peningkatan, ternyata tidak ada seperti itu. Nanti saya langkah selanjutnya saya harus bagaimana gitu. Ya, terima kasih. Ya, seperti itu Bu Marfunga, apakah sudah ada pencerahan? Ya Bu, akhirnya saya mendapat pencerahan tadi dari ternyata iya ya jangan cuma buat kartu-kartu tanda tangan aja dikasih bintang. Iya bisa juga itu Bu tadi bikin kartu untuk membaca gitu. Ya, terima kasih Bu Marfunga. Di sini kita sudah melakukan coaching ya. Nah, yang Ibu rasakan bagaimana setelah kita coaching hari ini? Lega sih Bu, kayaknya bebannya agak sedikit berkurang. Ya, alhamdulillah ya. Berarti di sini kita menemukan solusi lah ya, apa yang akan kita lakukan begitulah ya Bu ya. Iya Bu. Ya, terima kasih. Karena ini sudah sore ya, waktunya sudah pas ya. Ya Bu. Oke. Saya akhiri. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.